konsep pengukuran kinerja bisnis. Dalam studi Tong mengkaji perkembangan pendekatan pengukuran kinerja bisnis dari waktu-waktu. Menurut Tong, proses evolusi metode pengukuran kinerja bisnis ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 periodisasi, yaitu masa sebelum tahun 1970, masa 1970 sampai 2000, dan masa setelah tahun 2000. Masa sebelum tahun 1970, sebelum tahun 1970, penilaian finansial merupakan bagian yang utama dari penilaian kinerja. Hal ini dikarenakan pada masa-masa awal pembangunan industri modern, perusahaan beroperasi secara sederhana dan berorientasi pada profit. Oleh karena itu, berbagai indikator kinerja finansial digunakan untuk mengukur kinerja. Meskipun demikian, penilaian kinerja pada masa ini masih terbatas pada penilaian aset, utang, dan modal, serta sejumlah elemen yang terdapat dalam neraca dan laporan laba rugi. Yang kedua itu masa 1970 sampai dengan tahun 2000. Pada periode ini dimulai sejak pertengahan dekade 1970-an. Nah, masyarakat industri memiliki pandangan yang semakin luas terkait kinerja perusahaan. Dalam hal ini, dimensi pengukuran kinerja yang digunakan semakin meluas. Misalnya, dimasukkannya aspek kepuasan konsumen, kompetensi strategis, pembelajaran, dan inovasi. Kompetensi dalam berkompetisi, hubungan dengan konsumen, dan lain-lainnya. Bentuk pengukuran kinerja pada masa ini merefleksikan efektivitas dari operasi, kondisi keseluruhan dari perusahaan, dan tren yang dicapai suatu perusahaan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga adalah masa 2000 hingga saat ini. Penilaian kinerja pada periode ini menekankan pada pentingnya peran stakeholder dalam operasi perusahaan. Penilaian kinerja ini berbasis pada stakeholder theory yang menyatakan bahwa ketika manajemen kurang memperhatikan pemilik perusahaan dan stakeholder perusahaan lainnya, hal tersebut akan mendorong keruntuhan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kepuasan stakeholder seperti shareholder, konsumen, pekerja, dan stakeholder perusahaan lainnya dapat menjadi indikator lebih tepat untuk menganalisis kinerja suatu perusahaan. Nah, pada tahun 2002 itu Nelly Adams Kennerly mengajukan sebuah konsep performance prime sebagai suatu model yang memperhatikan stakeholder perusahaan. Stakeholder yang dicakup dalam metode ini adalah investor, pekerja, pemasok, pelanggan, atau konsumen. Nah, pengambil kebijakan dan masyarakat. Nah, metode ini menekankan pada analisisnya pada hal yang menjadi keinginan stakeholder utama perusahaan dan apakah keinginan dari stakeholder utama tersebut sudah terpenuhi. Nah, aspek-aspek yang dianalisis dalam metode ini ada mencakup 5 aspek, yaitu kepuasan stakeholder, strategis, proses, kapabilitas, dan kontribusi stakeholder. Nah, pada bahasan sebelumnya telah diberikan gambaran mengenai perkembangan metode penilaian kinerja bisnis. Nah, pada selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja bisnis, mulai dari yang tercakup dalam pendekatan tradisional berbasis pada laporan keuangan atau analisis rasio keuangan, pendekatan produktivitas yang diajukan oleh OECD, pendekatan Gartner yang memanfaatkan sejumlah indikator non-finansial, dan pendekatan berkelanjutan atau sustainability, serta pendekatan alternatif lainnya. Namun dalam hal ini saya akan membahas tentang pertama, pendekatan tradisional. Basis data dalam pendekatan ini adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, menurut Brigham dan Houston, laporan keuangan memberikan sebuah informasi terkait kondisi perusahaan pada waktu tertentu dan operasi perusahaan selama periode waktu tertentu di masa lalu, serta dapat dimanfaatkan untuk memprediksi aliran pendapatan maupun dividen perusahaan. Nah, bagi manajemen perusahaan, analisis laporan keuangan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi kondisi perusahaan di masa mendatang dan menjadi dasar untuk merencanakan berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja. Nah, dalam pendekatan ini yang paling umum itu untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio finansial.
Nah, objek dari analisis rasio finansial ini adalah perusahaan. Meskipun demikian, rasio finansial ini juga dapat digunakan untuk mempresentasikan kinerja industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan sejenis yang masih berada dalam satu standar kinerja. Misalnya melalui proses perhitungan rata-rata nilai indikator seluruh perusahaan tersebut. Nah, pola analisis rasio finansial ini dapat dilakukan dengan menggunakan analisis tren melalui plotting nilai rasio finansial dari waktu ke waktu atau analisis komparasi dengan membandingkan rasio dengan nilai benchmarknya. Nah, Brigham dan Houston merekomendasikan analisis rasio finansial ini dengan memperhatikan 5 aspek, yaitu 1. Likuiditas, 2. itu pengelolaan aset, 3. itu manajemen utang atau financial leverage, keempat itu profitabilitas, dan yang kelima itu nilai pasar. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan produktivitas. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio yang membandingkan antara volume output terhadap volume penggunaan input. Nah, OECD menyatakan bahwa terdapat berbagai macam ukuran produktivitas. Nah, secara umum itu produktivitas dapat dibagi menjadi 2, yaitu ukuran produktivitas dengan faktor produksi tunggal atau single factor productivity yang merealisasikan output dengan faktor produksi saja, misalnya tenaga kerja atau modal saja. Nah, yang kedua itu ukuran produktivitas dengan faktor produksi berganda atau multifaktor productivity yang merealisasikan output dengan beberapa faktor produksi lainnya, misalnya itu tenaga kerja dan modal, tenaga kerja, modal, energi dan bahan baku. Nah, klasifikasian umum lainnya didasarkan pada basis outputnya. Dalam hal ini, produktivitas dibagi menjadi produktivitas yang berbasis pada konsep gross output atau produktivitas yang berbasis pada konsep value added yang mampu menangkap proses pergerakan output. Nah, keputusan terkait indikator mana yang akan dipilih tergantung pada tujuan dari pengukuran produktivitas. Nah, dan ketersediaan data. Berikut saya akan sebutkan beberapa indikator produktivitas yang menurut OECD paling banyak diaplikasikan dalam praktik analisis kinerja produktivitas. Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja atau labor productivity atau biasa dikenal LP berbasis gross output. Formulasinya itu LP sama dengan indeks kuantitas gross output dibagi dengan indeks kuantitas input tenaga kerja. Yang kedua ada produktivitas tenaga kerja atau labor productivity berbasis value added. Nah, formulasinya itu LP sama dengan indeks kuantitas value added dibagi dengan indeks kuantitas input tenaga kerja. Yang ketiga ada produktivitas modal atau capital productivity berbasis value added. Nah, formulasinya itu dia CP sama dengan indeks kuantitas value added dibagi dengan indeks kuantitas input modal. Yang keempat ada produktivitas modal tenaga kerja atau capital labor multifaktor productivity berbasis value added. Nah, formulasinya itu CLFP sama dengan indeks kuantitas value added dibagi indeks kuantitas kombinasi input modal dan tenaga kerja. Dan yang terakhir ada produktivitas claims atau modal tenaga kerja, energi, bahan baku, jasa. Formulasinya itu KLMS, indeks kuantitas gross output dibagi dengan indeks kuantitas kombinasi input tenaga kerja, modal, energi, bahan baku atau perantara, dan jasa. Pendekatan terakhir yang akan saya bahas pada video ini adalah pendekatan Gartner. Gartner berkolaborasi dengan sejumlah lembaga The Exchange Business Reporting Consortium, World Intellectual Capital Initiative, XBRL International, Industry Sector Specific Companies, Financial Analyst, and Investor, mencoba untuk mengidentifikasi dan membangun ukuran standar kinerja perusahaan dalam industri yang disebut Gartner atau EBRC Key
Performance Indicator Initiative atau KPI Initiative. KPI Initiative ini berfokus pada 3 area kunci aktivitas perusahaan, yaitu kinerja pengelolaan permintaan yang terkait dengan aktivitas untuk menciptakan atau mendorong permintaan barang dan jasa yang ditawarkan di perusahaan. Nah, yang kedua itu ada pengelolaan dan penawaran. Ini terkait dengan aktivitas untuk penyediaan produk yang disediakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu jasa pendukung. Nah, ini terkait dengan aktivitas penyediaan jasa untuk mendukung operasi internal perusahaan. Nah, basis data dalam perhitungan sejumlah indikator tersebut itu tidak hanya berbasis pada data finansial perusahaan, tetapi juga berdasarkan pada informasi pasar seperti perkembangan kondisi permintaan, prospek pertumbuhan pasar, dan pengembangan suatu teknologi.